Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, Bu. Mohon maaf mengganggu ya. Iya, Waktunya sebentar ya Pak ya. Ya, minta apa, Bu? Di sini saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak tentang siswa kita dan pembelajarannya di kelas ya. Iya. Untuk yang pertama, kira-kira menurut Bapak apa ya Pak faktor penyebab peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran? Faktor penyebab siswa kurang aktif, Bu, ya, dalam pembelajaran. Kalau menurut saya mungkin bawaan dari SD, Bu, ya. Sebelum mungkin mereka itu kurang aktif. Jadi sampai SMP tuh ke bawah seperti itu. Terus mungkin bisa juga karena pembelajaran dulunya mungkin kurang menarik mungkin ya, atau kebanyakan mungkin ceramah. Jadi anak-anak mungkin hanya mendengar, tidak ada interaksi dari guru dan siswa, seperti itu mungkin. Baik Pak, untuk soal kedua ya Pak ya. Iya, Bu. Faktor penyebab dari hasil belajar peserta didik belum maksimal itu kenapa ya Pak? Peserta didik belum maksimal, kalau menurut saya masih mungkin ya, kebanyakan anak-anak murid di sini atau mungkin sebagian besar mereka itu tidak mengulang kembali materi yang sudah dipelajari di sekolah. Jadi saya pun pernah bertanya ke anak-anak, mereka tuh hampir sebagian besar tidak pernah membaca lagi. Jangankan membaca, untuk tugas aja sering tidak mengerjakan PR, ya. Jadi memang banyak hal gitu ya. Bisa jadi mungkin salah satu juga karena kurang suka dengan gurunya, kurang suka dengan pelajaran yang susah mungkin, Bu, ya. Jadi memang banyak faktor gitu. Cuman kalau kurang maksimal dari hasilnya mungkin lebih kepada ya jarang mengulang pelajaran di rumah gitu. Iya. Lanjut ya Pak ya. Untuk soal ketiganya, faktor penyebab guru belum maksimal menggunakan model, strategi, dan metode dalam pembelajaran. Mungkin kalau menurut saya kenapa belum maksimal menggunakan model, strategi, dan metode pembelajaran ya dalam mengajar. Mungkin ya karena belum banyak referensi gitu ya. Referensi model itu apa saja, terus strateginya apa dan metodenya apa. Kebanyakan kita kan, termasuk saya, seringnya kan ceramah, Bu, ya. Padahal kan banyak yang bisa kita terapkan selain ceramah gitu. Misalnya bermain games, misalnya tuh tanya jawab, dan juga yang sekarang lagi ramai kan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu bisa kita terapkan juga sebenarnya agar pembelajaran lebih menarik dan guru pun bisa bereksperimen dengan berbagai macam model, strategi, dan metode gitu. Soal keempat Pak, faktor penyebab peserta didik kesulitan mengerjakan soal hots. Oke, soal hots itu kan soal-soal yang high order thinking skill ya, yang saya tahu. Jadi mungkin kenapa anak-anak banyak belum paham dan belum bisa mengerjakan soal hots, karena bisa jadi mereka belum menguasai konsep dasarnya dulu atau materi prasyarat gitu. Jadi kalau memang untuk bisa model soal hots, berarti kita harus kuatin dulu dasarnya. Kalau mungkin untuk di matematika, mungkin kalau dasarnya itu perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan belum bisa, mungkin ya belum bisa dibawa ke yang host seperti itu, Bu, ya. Jadi memang harus dasarnya, ya, dasarnya fondasinya harus kuat ya Pak ya. Ya, kayaknya sih itu, Bu. Kalau memang susah untuk melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Iya, sepertinya itu. Terakhir Pak, ya, Bu. Faktor penyebab guru belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Faktornya banyak, Bu, ya. Mungkin yang pertama itu karena perlu banyak persiapan. Misalnya kita mau menonton video menggunakan infocus gitu. Bisa jadi mungkin kita belum paham cara memasangnya, cara menggunakannya gitu ya. Itu yang pertama, belum paham. Yang kedua, persiapannya tadi memakan waktu yang cukup banyak ya. Apalagi kalau pakai pembelajaran yang banyak
banyak model itu nanti dipersiapkan juga banyak. Iya. Terus juga jaringan juga mungkin di sini kadang kurang bagus gitu ya. Itu sih Bu menurut saya yang menyebabkan kenapa belum banyak menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Itu juga fasilitasnya kurang nggak Pak? Oh iya, fasilitas juga di sini Di sekolah kita ya Pak ya. infokus terbatas. Jadi kalaupun kita pakai harus bergantian, tidak bisa dipakai di Bersamaan. waktu yang bersama-sama gitu Bu. Ya, banyak perbaikan lalu pasti di sini. Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.